Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat terang setelah hujan sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu dengan saudara seiman kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal saleh kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'athahu Allahu bin nidarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala ba'athahu, mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, bin nidarati anisyirki, untuk memberikan peringatan dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita kemarin mengenal Rasulullah SAW, jadi ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengenal nama dan nasabnya dan juga umur beliau sallallahu alaihi wasallam, waktu diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada tulisan berikutnya dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Jadi qala al-musannifu atau qala al-muallifu rahimahullahu taala, ba'athahu Allahu bin nidarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada umat akan bahaya perbuatan syirik dan mengajak kepada umat hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini maksud adalah Rasulullah SAW. Kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu maka agungkanlah, maka besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kau sucikanlah. Warrujza fahjur, dan terhadap rujza di sini maknanya adalah asnam, ya. Ar-rujza al-asnam, patung-patung, berhala-berhala. Maka jauhilah, wala tamnun tastaksir, dan jangan kamu memberi dengan harapan untuk mendapatkan kembalian yang lebih banyak, tastaksir. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu dalam menjalankan ketaatan kepadanya, fasbir, maka bersabarlah. Wa ma'na kum fa'anzir, dan arti dari kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Yundiru anisyirki, memberikan peringatan kepada umat
dari perbuatan syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada umat untuk bertauhid, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Dan kepada Tuhanmu maka besarkanlah, maknanya adalah azimhu bitauhid, agungkanlah dengan mentauhidkannya. Jadi fa'andir, berdiri dan berikanlah peringatan, maksudnya adalah memperingatkan umat dari perbuatan syirik, dari bahaya perbuatan syirik. Dan wa rabbaka fakabbir, maknanya adalah azimhu bitauhid, agungkanlah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa siyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anisyirki, sucikan amal-amalmu dari kesyirikan, bersihkan amal-amalmu, perbuatanmu dari tindakan-tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur, ar-rujza al-asnam, patung-patung yang disembah. Wahajruha ay tarkuha, tinggalkan dia. Wal bara'atu, dan berlepas diri minha, darinya. Wa ahliha, dan pelaku-pelakunya. Jadi fahjur maknanya adalah tinggalkan, lepaskan diri, jangan ada kaitan dengannya, dan juga kepada ahli-ahlinya, kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Akhadha ala hada asyra sinina. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini, mengajak umat kepada tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan. Beliau jalani selama asyra sinin, 10 tahun. Yad'u ila tauhid, beliau mengajak kepada mengisahkan Allah. Wa ba'dal asyri urija bihi ila samai, dan sesudah 10 tahun urija bihi, Allah angkat ila sama, ke langit. Allah mi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsah, dan mendapatkan perintah atau difardukan kepadanya salat 5 kali sehari, salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah salasa sinin, dan beliau melakukan kewajiban sholat yang diperintahkan tadi di Mekah selama salasa sinin. Berapa? 3 tahun. Salasa sinin, 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan sesudah 3 tahun itu umira, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadi beliau diperintahkan bil hijrati, untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ditulis oleh muallif rahimahullah taala, ya, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas tadi, ya, memperingatkan umat dari perbuatan syirik dan mengajak umat hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di periode Mekah ini, mendakwakan tauhid tadi itu dan ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selama 13 tahun. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam umur usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu beberapa tahun Allah angkat menjadi rasul, ya, dengan surat ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai berapa, 7 atau 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Rasulullah SAW bertahanus, berdiam diri di Gua Hira, menyendiri, ya,
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu malam didatangi oleh sesosok manusia yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Malam-malam, tengah malam, sendirian di Gua Hira. Kalau antum lihat di YouTube itu, YouTube-nya Alman Maulana kalau nggak salah itu tentang Gua Hira, gitu. Gua Hira akan mendapati di sana gambar-gambar tentang Gua Hira nyepit-nyepit gitu, menggayur angel gitu. Walaupun sekarang dikasih jalan yang agak mudah. Kita nggak bisa membayangkan waktu itu Rasulullah SAW bisa naik di situ gitu. Tentu dalam keadaan yang susah payah gitu. Karena batunya batu hitam-hitam gitu. Terjal-terjal. Guanya jangan dibayangkan seperti gua di Cakaran ini guanya gitu. Munggai penak gitu. Berbatu-batu nyelempit-nyelempit gitu. Gua Hira itu. Zaman segitu. Ini menunjukkan berarti Rasulullah SAW begitu cukup kuat fisiknya. Ya, karena panutan umat, ya kuat fisiknya, ya kuat kecerdasannya, ya tentu kuat juga ruhiyahnya. Jadi ada karakter tawazun, seimbang, ya keseimbangan. Dan menunjukkan kuatnya fisik Rasulullah SAW dalam perang Khandaq itu ada batu besar yang nggak bisa dipecahkan oleh Rasulullah SAW, dipecahkan. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW itu memang betul-betul fisiknya kuat. Gitu. Termasuk gulat kan, gitu. Menang gulat juga kan Rasulullah ketika di Mekah itu ada tukang gulat ditantang untuk gulat beliau dan beliau menang. Itu semua menunjukkan akan kekuatan. Dan bukan hanya fisik saja, betul-betul yang lainnya kuat. Maka itulah teladan kita, hendaknya kita juga demikian gitu. Jadi orang Islam itu ya selain kuatnya jinya ya kuat fisiknya gitu. Aja gampang loyo gitu, gampang sakit gitu. Ya. Walaupun kekuatan iman itu lebih utama gitu. Kekuatan iman tentu lebih didahulukan. Tapi melihat karakter contoh dari keteladanan Rasulullah SAW ini, ya Rasulullah SAW sangat kuat fisiknya. Ahli gulat dikalahkan itu luar biasa kan. Berarti punya keahlian, punya kekuatan gitu. Gua Hira didaki zaman segitu gitu. Kuat. Istrinya 9, gak sembarangan itu gak kuat gitu. Ketika meninggal dunia yang ada itu. Duk Melayu nanti mau. Jadi itulah teladan kita sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah malah jauh meloncat iki kepencet apa ya mau? Sebentar. Sebentar Mas ya Pak. Nah, dah. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq itu 5 ayat. Ketika beliau berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh baca Iqra ya Muhammad. Dijawab oleh beliau ma'ana biqari. Lalu Rasulullah SAW dirangkul sampai kata beliau sampai sesak dadaku, kemudian dilepaskan, disuruh baca lagi Iqra ya Muhammad. Dijawab sama sama Rasulullah ma'ana biqari. Saya tidak pandai membaca. Atau saya tidak bisa membaca. Dirangkul lagi. Sampai yang ketiga begitu juga akhirnya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir ini. Ya ayyuhal mudaththir. Oleh karena itulah jika kita baca pengertian nabi dan rasul itu, kalau nabi itu diberikan oleh Allah wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak ada kewajiban baginya untuk menyampaikan. Tapi kalau rasul itu disuruh menyampaikan. Jadi kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Belum lagi nanti ada ulul azmi, beda lagi. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah berdakwah selama 3 tahun di Mekah, kemudian diperintahkan untuk hijrah. Dikala sudah sulit berdakwah di Mekah, permusuhannya semakin menguat, apalagi sepeninggal
istri dan paman beliau Abu Thalib yang selama ini mendukung dakwah beliau, walaupun Abu Thalib ini tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tahu betul apa yang dibawa oleh keponakannya itu memang benar. Beliau mendukung, beliau menolong Rasulullah SAW, dan beliau ini termasuk tokoh Quraisy sehingga cukup disegani. Orang mau macam-macam dengan Nabi itu masih mikir-mikir pamannya. Oleh karena itu setelah kematian pamannya ini semakin gencar hambatan dakwah yang dijalankan Rasulullah SAW, karena tidak ada yang disegani. Ya, tidak ada yang disegani. Oleh karena itu tahun kematian paman dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Jadi dirasa sudah tidak memungkinkan untuk berdakwah. Di Taif ya dilempari batu dan sebagainya, belum lagi siksaan-siksaan yang dialami oleh kaum du'afa dari para budak dan sebagainya yang beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya sebagian sahabat mulai hijrah. Ya, awal-awal ke Ethiopia, setelah itu ke Madinah. Melihat gelagat yang seperti itu, orang kafir Quraisy kemudian merasa, oh ini kalau dibiarkan, wah bisa bahaya ini. Ini Nabi Muhammad akan berangkat juga ke sana. Muhammad ini akan berangkat juga ke Madinah dan akan mendapatkan perlindungan di Madinah. Semakin sulit kita untuk menghambat dakwahnya. Akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari orang-orang Madinah. Maka semakin sulit untuk menghambat dakwah ini, menghabisi dakwah ini. Akhirnya mereka bersepakat untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Maka dikumpulkanlah para kabilah-kabilah, kemudian disepakati setiap kabilah mengirimkan pemuda-pemuda yang jago, yang kuat. Maka mereka direncanakan akan menghabisi Rasulullah SAW bersama-sama. Menghabisi Rasulullah SAW bersama-sama. Sehingga tidak ada tuntutan dari keluarga beliau, dari Bani Abdi Manaf, kecuali menuntut tebusan. Tidak mungkin mereka menuntut darah. Jadi bagaimanapun kekabilahan itu sangat kuat. Fanatik golongan, fanatik nasab, fanatik kabilah itu, ya sampai sekarang orang Arab itu kuat. Kabilah itu. Nah, termasuk kabilah yang paling kuat tentu kabilah Quraisy. Ya, yang paling segani, yang paling mulia. Jadi kalau seandainya keluarganya dari Bani Abdi Manaf itu menuntut, maka mereka tidak bisa menuntut darah, kecuali harus menerima dengan tebusan. Nah, itu bisa disongko wong akeh dari kabilah-kabilah, karena yang membunuh semuanya ikut ambil bagian. Tapi kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk berangkat malam itu. Ya, mengizinkan. Tapi sebelumnya di siang hari beliau datang ke Abu Bakar, yang saat itu beliau juga mau berangkat berhijrah sebenarnya Abu Bakar itu, kemudian ditahan oleh Rasulullah SAW. Tunggulah sebentar. Barangkali saja Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk berangkat berhijrah. Akhirnya beliau hijrah dengan Abu Bakar, menginap di Gua Thur selama 3 hari. Jadi bermalam di Gua Thur selama 3 hari. Dan selama itu yang membawakan makanannya anaknya Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, yaitu Abdullah, membawakan makanan. Jadi dia nginap sana sebelum pagi-pagi, sebelum subuh udah pulang ke rumahnya, sehingga pagi-pagi harinya bergaul dengan orang-orang kafir Quraisy. Tahu informasi apa saja yang mereka omongkan tentang Nabi Muhammad dan ayahnya. Itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena orang-orang kafir Quraisy kehilangan jejak. Ketika dikepung, dari ceritanya kan begitu, dikepung, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua tidur, kemudian Rasulullah SAW keluar. Ternyata hilang jejaknya bersama Abu Bakar. Mereka mencari-cari, bahkan sampai di atas Gua Thur. Sampai Abu Bakar, kalau seandainya, kata Abu Bakar, mereka melihat ke bawah ke kakinya, pasti melihat kita, melihat kami bersama Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, beliau membacakan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Wa Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan tidaklah 2 orang kecuali yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya orang kafir sampai sudah cari-cari sampai di Gua Thur di atasnya.
Kalau seandainya mereka lihat ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Ada cerita yang nggak sahih gitu. Guanya ditutupi laba-laba dan ada burung merpati yang sedang bertelur, angkrem, sehingga mereka beranalogi gitu. Kalau seandainya Muhammad masuk ke sini, tentu burungnya terbang, ya. Tentu rusak gitu, laba-labanya, jaringnya laba-laba. Itu cerita wawalam, nggak ngerti saya. Gitu. Bahkan burung-burung dara yang di Mekah ataupun di Madinah ya, gitu. Di sana itu kan nggak boleh ditembaki, nggak boleh diambil gitu ya. Itu karena itu adalah anak turunnya burung dara yang ada di Gua Suri itu katanya gitu. Oh no itu gitu. Oh no itu gitu. Jadi ada cerita seperti itu. Jadi burung-burung itu adalah anak keturunan burung dara yang menutupi Gua Sur. Ya, sudah itu nggak usah diperpanjang. Ya, jadi tidak ada seperti itu. Kemudian mereka sampai membuat sayembara, barang siapa yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad SAW hidup atau mati kira-kira begitu akan mendapatkan hadiah 1000 unta. Gitu, 1000 unta. Nah, sampai tiga hari Rasulullah SAW berada di Gua Sur itu, kemudian beliau meneruskan perjalanannya lewat jalan pantai, ya, daerah pantai. Jadi mungkin rada muter gitu, nggak langsung Madinah. Nah, sementara kaum muslimin yang mendengar bahwasanya Rasulullah SAW hijrah, mereka sangat bergembira sekali. Terutama penduduk Madinah yang belum pernah melihat Nabi SAW. Ya, orang-orang yang beriman yang berada di Madinah yang dulu namanya Yasrib itu, mereka sangat bergembira akan kedatangan Rasulullah SAW. Orang yang sangat dirindukannya, ya, karena imannya mendorong dia cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Setiap hari mereka datang ke wilayah namanya apa gitu, lupa saya, melihat dari arah Mekah gitu. Ketika sudah panas mereka pulang, tiap hari begitu. Sampai suatu ketika, suatu hari orang Yahudi tahu, ketika berada di bentengnya itu, nggak tahu lagi urusan apa gitu, dilihatnya ada kelip-kelip dua mendekati mereka, mendekati Madinah. Lalu dia berteriak, wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang, itu ada orang-orang yang kalian nantikan gitu. Kalian telah berhasil gitu. Nah, ternyata benar Rasulullah SAW. Maka mereka berhamburan, termasuk siapa kemarin orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi berada di dalam. Yang kemarin harinya kita baca dulu. Gitu. Ikut juga saking pengennya ya. Rasulullah SAW telah datang, Rasulullah SAW telah datang kan begitu. Setiap orang sambil bertindak seperti itu, Allahu Akbar, bertakbir dan sebagainya, karena kegembiraan akan kedatangan Rasulullah SAW. Nah, itulah hijrahnya. Tapi sebelumnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita baca di sini setelah berdakwah di sana, kemudian Nabi dimintakan hijrah menuju ke Madinah. Loh, kepencet maneh. Layu. Sebelum turun surat Al-Mudaththir, Rasulullah SAW dimi'rajkan, ya, dimi'rajkan. Nah, cerita tentang Isra Mi'rajnya ini, ketika itu Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Maqdis, menaiki buruk. Buruk itu lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar dari keledai, yang punya kecepatan luar biasa sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang kecepatannya. Maka malam itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, perjalankan sampai ke Baitul Maqdis. Di sana beliau mengimami para nabi, ya, sholat, dan ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai imam yang diikuti. Nah, kemudian setelah itu Isra, Mi'raj, ya, ke atas naik dengan berkendaraan buruk itu sampai ke langit dunia, langit pertama, langit dunia, ya, dekat dengan bumi ini langit dunia, sama dunia.
Di sana ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebelum masuk ke langit, Jibril berkata kepada penjaga langit, bukalah. Gitu. Siapa Jibril? Dengan siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus menjadi nabi? Iya sudah. Maka kata suara itu, selamat datang kepada orang yang baik. Gitu. Orang yang baik lagi apa gitu. Akhirnya dibukakan. Kemudian di sana ketemu dengan malaikat, dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini bapakmu, berilah salam kepadanya. Rasulullah memberikan salam dan dijawab. Setelah itu Adam mengatakan, selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Ilyas dan Nabi Isa alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan sama, ya, setelah pintu langit kedua dibuka, ketemu dengan kedua nabi ini. Setelah itu Jibril mengatakan kepada Muhammad, berilah salam kepada Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Kemudian dijawab salamnya dan keduanya mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit yang ketiga, sama Jibril berkata, tolong dibuka pintu langit, jangan bayangkan seperti cerita Sunggukong ya. Ini aja begitu. Saya membacakan sekilas gitu. Kemudian setelah dibuka ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf. Kemudian sama, ini Nabi Yusuf, wahai Muhammad, ini Nabi Yusuf, berilah salam kepadanya. Kemudian dijawab dan mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit berikutnya, keberapa itu? Keempat. Ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian sama, ditunjukkan ini Nabi Idris, berilah salam kepadanya, memberikan salam, kemudian dijawab dan dia mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit berikutnya, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam, sama ini Nabi Musa, Muhammad, ini berilah salam kepadanya. Ya, kemudian dijawab salamnya dan mengatakan sama, selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh, langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bersandar ke mana? Baitul Ma'mur. Beliau saat itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat ibadahnya para malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat beribadah kepada Allah, bersolat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Besoknya begitu juga, saking banyaknya malaikat. Kemudian di sana ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi SAW menerima, kemudian dia turun ketemu Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah perintahkan supaya melakukan sholat 50 kali sehari. Kamu nggak akan sanggup. Saya dan umatku sudah berusaha semaksimal tapi nggak sanggup. Mintalah kompensasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad naik kembali. Setelah itu minta keringan kepada Allah, dikurangi 10, 40 kali. Nabi SAW tetap meminta keringan demi umatnya. Kemudian sampai 5 kali sehari semalam seperti yang kita lakukan. 5 kali sehari semalam. Yang pahalanya sama dengan 50 kali. Kata Allah, sudah cukup. Ya, sudah cukup, semua hambaku sudah aku kasih keringanan. Ya. Selesai, akhirnya Rasulullah SAW turun dan sebelum subuh sudah sampai di rumah dan bisa ngimami sholat subuh. Kemudian sholat dijalankan. Waktu itu sholat masih dilakukan 2 rakaat. Waktu itu dan dilakukan di Mekah selama berapa tadi? Selama 3 tahun sholat di Mekah. Ya, selama 3 tahun. Itu cerita kurang lebih tentang Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW sampai di rumah, ya, cerita bahwasanya semalam beliau sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke langit, sampai ke 7, gempar sudah orang kafir Quraisy, gempar. Mereka senang sekali mendapatkan berita itu.
Senang karena mendapatkan bahan untuk apa? Melemahkan iman kaum muslimin. Bahwasanya Muhammad ini sudah gila, sudah nggak masuk akal yang diomongkan ini. Ya. Maka mereka sekonyong-konyong datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Wahai Abu Bakar, koncomu wis edian. Ya, ceritakan ini. Mosok dalam semalam bisa sampai ke Baitul Maqdis, kita aja perjalanan ke Baitul Maqdis berhari-hari ke Palestina itu. Belum lagi begitu, lebih heboh lagi katanya naik ke langit. Gitu. Numpak opo gitu. Belum ada pesawat, belum ada apa gitu. Sekarang aja orang belum sampai masuk ke langit ya. Berarti gak bener sih Muhammad itu. Tapi kata Abu Bakar, bahkan kalau memang benar yang diomongkan Nabi Muhammad seperti itu, bahkan jauh hari sebelum dia mengatakan seperti itu, saya percaya kepadanya. Ya, saya percaya. Ketika Nabi mengatakan dia diangkat menjadi Nabi, Abu Bakar percaya, orang pertama yang percaya, yang beriman. Lalu kalau seandainya ngomong lebih dari itu, saya akan percaya. Kalau itu yang ngomong Muhammad. Makanya Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang benar. Ya, Abu Bakar, imannya luar biasa. Nih kita kira-kira ya ragu-ragu. Wah ya tenan ya gitu. Zaman segitu loh, zaman segitu. Sekarang aja zaman orang cerita sampai ke langit ke-7, kira-kira ya aku sih nggak percaya kok. Gitu. Kalau nggak betul-betul beriman. Jadi orang kafir Quraisy seneng gitu dapat berita itu. Ya, Muhammad wis gendeng, Muhammad tenan gitu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu kurang lebih tentang seluk-beluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah sholat selama 3 tahun dilaksanakan di sana. Setelah itu turun perintah berdakwah, kemudian setelah itu dihijrahkan ke Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan mu'allif rahimahullahu taala, urija ila samai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Memberikan faedah kepada kita sekalian. Yang pertama bahwasanya apa yang dikhabarkan dari Nabi SAW dari perkara-perkara gaib, ya, kita wajib beriman, kita wajib percaya, kita wajib membenarkan, dan kita wajib tunduk dengan berita yang diberitakan. Itu memberikan faedah bahwasanya kalau Rasulullah SAW mengatakan beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke langit, maka satu, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara yang gaib, dan itu termasuk konsekuensi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di antaranya adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, termasuk perkara-perkara yang gaib yang diberitakan oleh beliau. Kita harus imani, ya, kita harus benarkan, kita juga harus tunduk dengan berita itu. Kemudian yang kedua akan pentingnya sholat 5 waktu. Ya, pentingnya sholat 5 waktu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan langsung dengan dihadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di langit yang ke-7 untuk mendapatkan perintah itu. Itu menunjukkan berarti betapa pentingnya masalah sholat. Maka benar yang diwasiatkan oleh orang-orang tua kita dahulu, kemana saja kita ketika mau pergi, kata orang tua, ojo lali sholat. Karena ini perkara yang penting. Bahkan besok di akhirat, pertama-tamanya akan dihisab adalah masalah sholat. Sebelum dihisab yang lainnya. Yang pertama-tama ditanyakan adalah masalah sholatnya. Kalau masalahnya baik, insya Allah semuanya baik. Ya. Jadi sampai pentingnya itu sampai Rasulullah SAW dihadirkan, diberikan perintah sholat, menunjukkan akan pentingnya sholat. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholat. Yang membedakan kita dengan kekafiran itu masalah sholat. Maka jangan sampai ada orang Islam mengaku Islam tapi meninggalkan sholat atau tidak sholat. Ini bisa jatuh kepada kekafiran. Ya. Jadi harus sholat. Orang Islam harus sholat. Bagaimana dia
akan baik kepada yang lainnya kalau dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepadanya, berikan kesehatan, berikan macam-macam kebaikan yang dibutuhkan kita dalam kebahagiaan kita. Lalu Allah perintahkan untuk sholat secara langsung kepada Nabi kita tidak mau sholat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wal hijratu, kita lanjutkan. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dari wilayah yang penuh dengan kesyirikan yang tidak bisa tegak syiar-syiar Islam di sana kepada daerah wilayah yang bisa menjalankan syariat Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Dan hijrah ini faridatun, wajib, ala hadhil ummah, atas umat ini, umat Islam ini. Min baladi syirki ila baladil Islam. Dari negeri syirik kepada negeri yang Islam. Wa hiya baqiyatun ila antaku masa'ah. Dan hijrah yang demikian ini dia tetap hukumnya sampai terjadinya kiamat. Jadi sampai kukut dunya iki kewajiban untuk hijrah. Nah, artinya tadi, jadi dari negeri yang tidak bisa tegak syariat Islam di sana, ya, menuju kepada negeri yang bisa menegakkan syariat Islam. Syariat Islam ya sholat umpamanya, syiar-syiar Islam. Ya. Ini seperti di apa ya? Kalau negeri-negeri yang masa sholat aja nggak bisa gitu loh. Seperti negeri-negeri komunis kira-kira begitu. Kalau memang ada jalan untuk keluar, pindah, hijrah. Wajib hijrah kalau ada kemampuan dan mendapatkan jalan untuk itu. Orang mau sholat diintimidasi, mesti disiksa, mesti ini. Nggak bisa baca Quran, nggak bisa ini. Kan kondisinya seperti itu. Kaum muslimin di negeri-negeri minoritas yang melarang syiar-syiar Islam, namanya Islam diganti, nggak boleh pakai nama Islam. Dulu ketika wilayah-wilayah kaum muslimin dikuasai oleh Uni Soviet, seperti itu, nama-nama Islam hilang. Makanya masih yang tersisa Islam Gorbachev, masih ada begitu-gitu, Islam munafik, nah, gitu. Masih ada mampu-mampu nih gitu. Bahasanya dihilangkan. Mungkin dulu bahasa Arab hilangkan, harus bahasa ini. Di Patani juga begitu, ya sedikit-sedikit harus ini nama-nama Islam ini. Kemudian harus pakai bahasa Thailand, bahasa Thai gitu. Nah, gitu. Mulai digusur sedikit-sedikit bahasa ini. Nama ya, identitas kaum muslimin mulai dihilangkan. Muslimah nggak boleh pakai jilbab gitu sih. Masjid ya ditutup. Nggak boleh sholat, ya. Semua begitu. Jika memang ada jalan dan kemampuan, maka wajib bagi mereka untuk hijrah. Tapi kalau masih bisa menjalankan, ya seperti di negara-negara Barat misalnya, gitu. Ada komunitas-komunitas yang masih bisa menjalankan syariat Islam, masih bisa sholat, masih bisa adzan, walaupun ada di dalam ruangan, gitu. Walaupun masjidnya nggak boleh ada nampak masjid dari luar, tapi hanya bentuk rumah, nggak masalah, ya. Belum sampai pada kewajiban untuk hijrah. Tapi kalau memang ada punya kemampuan bisa mendapatkan negeri yang lebih baik dari itu, ya, maka hijrah lebih baik. Jadi itu bukan negeri Muslim karena tidak bisa dijalankan syariat Islam di sana. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kewajiban yang demikian itu sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan mereka
zalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka sendiri. Artinya ada kemampuan untuk hijrah, nggak hijrah. Ini ayat ini turun kepada kaum muslimin yang ada di Mekah yang tidak hijrah. Mungkin mantunya nih, mungkin ini gitu ya. Padahal ada kemampuan itu hijrah. Qalu, malaikat berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian ini? Kunna mustad'afina, qalu, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak pergi ke bumi Allah yang luas ini? Bumi Allah ini luas, kenapa lutak nak kono ae gitu. Fatuhajiru fiha, kamu bisa berhijrah, kalian bisa berhijrah ke sana. Jadi malaikat mencibir orang-orang yang demikian ini. Bumi Allah itu luas, kenapa kamu kok gak hijrah, buku di situ saja. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat mereka di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ancamannya neraka jahanam. Wasaat masirah, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina, kecuali al mustad'afina, orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari para lelaki, wanita dan anak-anak, la yastati'una khilata wala yahtaduna sabila, yang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berupaya, punya daya, punya upaya untuk berangkat hijrah, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk hijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka mereka itulah semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah itu adalah zat yang maha pemberi maaf lagi maha pengampun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala yang lainnya, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas, fa iyaya, maka kepadaku, fa'buduni, hendaknya kalian menyembahku. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sababun nuzuli hadhil ayah fil muslimina alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bi ismil iman. Sebab turunnya ayat ini adalah pada kaum muslimin, orang-orang Islam, alladzina, yang orang-orang yang bi Makkah lam yuhajiru, yang berada di Mekah yang mereka tidak ikut berhijrah. Nadahumullahu, Allah memanggil mereka bi ismi iman, dengan nama penyebutan iman. Tetap mereka beriman. Tapi ancamannya neraka jahanam. Jadi ini orang-orang yang nggak berangkat hijrah ke Madinah, itu memang ada beberapa kondisi beda-beda. Ada memang orang-orang yang memang tidak punya kemampuan, nggak punya kemampuan, mungkin fisiknya lemah, sakit, ya. Walaupun dalam penindasan akhirnya bertahan di Mekah. Mungkin nggak punya duit untuk menyewa kendaraan, punya onta, nggak punya ini, nggak ngerti jalannya juga, gitu. Kesasar mati. Dan perjalanan antara Mekah dan Madinah itu ya jauh. Waktu itu belum seperti sekarang jalannya yang mulus sulit, tapi berupa batu-batu hitam itu. Sosok kesasar, orang berjalan itu bisa kesasar, karena ya bukit sama, hampir sama, bisa nyasar gitu, mumet, belum lagi binatang buas dan sebagainya. Itu nek betul-betul kuat imane, kuat fisiknya, ya bisa mati dalan, ya bisa. Belum lagi kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka harus rela meninggalkan tanah kelahiran yang dicintainya, meninggalkan keluarga yang disayangi yang masih kafir mungkin, meninggalkan harta kekayaannya yang selama ini mereka kumpulkan, rumahnya, mungkin mobilnya, waktu itu drono mobil, ya, semuanya, harta bendanya yang selama ini dikumpulkan itu diusahakan
supaya tambah banyak itu harus ditinggalkan. Gak mungkin dibawa semuanya. Iso ketahuan orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya, supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tenang dalam beribadah, bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Nekat pergi ke sana tanpa ngerti Yasrib atau Madinah itu bagaimana, nanti di sana yang dituju siapa, gak duwe sana, gak duwe kadang. Ya, betul-betul kalau nggak tetek hati ini, imannya kuat, nggak akan berangkat. Ya, nggak akan berangkat. Maka luar biasa orang-orang as-sabiqunal awwalun itu. Ya, orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah, yang masuk Islam pertama-tama itu. Nah, orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berangkat, maka seperti ayat yang kita baca tadi. Ya. Allah menyindir, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu masih cinta jadi Mekah geludak-geludak di situ? Gegemi dunyane gitu. Kecuali orang-orang yang memang lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya jalan untuk pergi jauh, walaupun hatinya pengen sekali. Yang membedakan hati mereka sama-sama di Mekah, tapi hatinya berbeda. Gitu. Maka balasannya juga akan berbeda. Jadi itu ayat-ayat itu turun berkenaan dengan kaum muslimin yang ada di Mekah, kata Imam Baghawi, yang mereka tidak berhijrah. Tapi walaupun demikian tetap mereka disebut orang yang beriman. Wa dalilu alal hijrati minas sunnah, dan dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi SAW adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, hatta tanqati'at taubah. La tanqati'u, tidaklah terputus al hijratu hijrah hatta sampai tanqati'at taubah, terputusnya taubat. Terputusnya taubat itu satu. Karena apa? Karena matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat tidak ada taubat, pintu taubat lagi tertutup. Ya, tidak ada taubat lagi yang diterima. Atau ketika menjelang kematiannya, seperti Fir'aun yang ketika sudah kelepek-kelepek gak mati lagi ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Wis gak berlaku, ini ya, gak berlaku. Jadi kalau hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya taubat. Terputusnya taubat itu ketika matahari terbit dari barat, jelang kiamat. Yang kedua adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan, mau mati, itu tertutup taubat. Jadi dengan wala tanqati'u taubah hatta tatlu syamsu min maghribiha. Ya, dan tidaklah terputus taubat sehingga sampai tatlu asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Jadi besok menjelang hari kiamat itu matahari itu terbit dari barat. Loh kok iso wae nganggone Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya ulang tadi, terputusnya taubat ini disebutkan sampai matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua adalah ketika menjelang kematiannya, sebagaimana dalil yang disebutkan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu. Dan tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang beramal keburukan sampai hadirnya kepada salah satu dari mereka kematian. Qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Kemudian la hijrata ba'dal fathi. Sabda Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah sesudah Fathul Mekah, sesudah dibukanya Mekah, yakni dari Mekah ke Madinah. Kemudian orang-orang kaum muslimin bersama Rasulullah SAW membuka Mekah, menguasai Mekah. Dan ini adalah isyarat Nabi SAW bahwasanya Mekah itu tidak akan mungkin kembali menjadi negeri kafir. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hijrah sesudah futuh,
sesudah terbebaskannya Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Tidak lagi berhala-berhala di Ka'bah. Semuanya mentauhidkan Allah. Ini isyarat Nabi SAW bahwasanya Mekah itu tidak akan kembali menjadi negeri kufur, negeri kafir. Karena tempat sudah hijrah sudah terputus. Gitu, terputus. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara kesimpulan kita simpulkan hijrah itu terbagi menjadi 3 bagian. Hijrah yang pertama, hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri muslim. Ini hukumnya wajib. Hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri muslim, hukumnya wajib. Ukurannya negeri kafir, negeri muslim itu gimana? Indonesia ini negeri kafir atau negeri muslim? Ada yang mengatakan negeri kafir bagi yang galak-galak itu. Nah, ada yang mengatakan negeri muslim. Ada yang mengatakan bukan negeri muslim, bukan negeri kafir. Tapi menegakkan Islam masih aman di sini. Sebagian syariat Islam masih boleh ditegakkan. Negeri-negeri yang di barat yang ada komunitas kaum muslimin juga bukan negeri muslim. Semuanya sepakat kalau itu kan ya. Bukan negeri muslim. Tapi siar-siar Islam masih bisa ditegakkan di sana. Orang menjalankan agama masih aman, jilbaban masih aman dan sebagainya. Salat masih boleh. Maka tentu yang demikian ini belum wajib untuk hijrah. Wajib. Tapi kalau andai kata ada yang lebih baik dari itu, maka ya boleh dan punya kemampuan tentunya. Jadi yang pertama hijrah, kategori yang pertama adalah hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri muslim. Ini hukumnya wajib sampai hari kiamat. Yang kedua adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sudah terputus setelah Fathul Mekah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi sesudah Mekah dibebaskan. Ini tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada lagi. Karena Mekah sudah dibebaskan. Ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, hijrah dari semua apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk hijrah. Baik hijrah dalam amal, hijrah pada pelakunya, hijrah pada waktunya, hijrah pada tempatnya. Ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat ini. Jadi hijrah pada semua apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk hijrah. Dari perbuatan yang tidak baik harus hijrah kepada perbuatan yang baik. Dari kumpul dengan pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kemungkaran, pindah kepada hijrah kepada teman-teman yang baik, yang mentauhidkan Allah yang itu. Kemudian dari waktu juga demikian. Waktu di mana di situ ada siar-siar kekafiran, ya harus kita tinggalkan. Demikian pula tempat di mana di situ tempat itu ada siar-siar kekafiran, tidak bisa tegak di sana siar-siar Islam, walaupun sebagiannya, maka harus hijrah. Ada di sana dangdutan, ya antum hijrah. Sementara mau main di kono, gange digawe dangdutan, di musik-musikan, hijrah nyingkir, ojo malah ngrungokno di kono. Ya paling enggak ya tinggal turu atau apa gitu. Ya hijrah. Ono joget-joget di kono, ono iki malah disugoi. Ya itu. Kon hijrah kok malah sugoi malah. Ya itulah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi 3 kategori hijrah. Yang pertama dari negeri kafir menuju negeri Islam, ini kewajiban sampai hari kiamat. Yang kedua negeri dari luar Mekah, luar Madinah ke Madinah,
tidak ada lagi hijrah. Ya, karena sudah terbebaskan Mekah. Yang ketiga adalah hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari pelakunya, hijrah dari tempat kemaksiatan, hijrah dari waktu ada maksiat dan seterusnya. Wallahu alam. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin jelaskan tadi tentang amal tadi, semua apa yang Allah haramkan Subhanahu wa taala dan semua yang apa yang Allah amalan ini semua yang Allah haramkan wajib kita hijrah. Wajib kita hijrah. Dan penghulunya, pentolannya yang Allah haramkan adalah kesyirikan. Pelakunya ya kekafiran, kemunafikan ya. Dan selain mereka, kemudian secara zaman ya di mana sudah kita jelaskan tadi, kemudian dari waktu di sana ada siar-siar kekafiran. Tempat ada siar-siar kekafiran di tempat itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.